got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the block. Bitches on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab fungsi nonlinier dari matkul Matematika Ekonomi. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Akifunuha Saputra. NIM saya 234011058. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dan saya berasal dari kelas B. Saya membuat video ini serta mempresentasikan bab ini untuk memenuhi tugas matematika ekonomi. Baik, mari kita mulai materinya dari sekarang. Yang pertama ada pengertian. Yang pertama itu ada pengertian dari fungsi. Fungsi sendiri adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang kedua, fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Dan yang terakhir, terdapat bentuk persamaan fungsi nonlinier yang merupakan pangkat lebih dari satu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C, di mana Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A dan B koefisien, dan A tidak sama dengan 0, serta C adalah konstanta. Berikutnya tentang identifikasi persamaan kuadrat. Identifikasi persamaan kuadrat adalah mengingat pangkat 2 dalam suatu persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada baik variabel X ataupun Y. Bahkan pada suatu X, Y jika ada maka bentuk lain yang lebih umum atau suatu persamaan kuadrat ialah A X 2 plus BXY plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Setidaknya salah satu A atau B tidak sama dengan 0. Dari bentuk yang lebih umum ini dapat diidentifikasi gambar atau kurva dari persamaan yakni sebagai berikut. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran jika P pangkat 2 min 4 AB merupakan kurang dari 0, kurvanya sebuah elips. Berikutnya jika P pangkat 2 min 4 AB merupakan lebih dari 0, kurvanya sebuah hiperbola. Dan jika 4 pangkat 2 min 4 AB sama dengan 0, kurvanya sebuah parabola. Lalu apabila P sama dengan 0, dengan kata lain dalam persamaan kuadrat tersebut tidak terdapat suku yang mengandung XY. Bentuk yang lebih umum tadi berkurang menjadi AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Berdasarkan bentuk dengan kasus khusus ini, identifikasinya menjadi sebagai berikut. Jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, kurvanya sebuah elips. Jika A dan B berlawanan, tanda kurvanya sebuah hiperbola. Dan jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, kurvanya sebuah parabola. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari fungsi nonlinier. Yang pastinya pertama ada lingkaran, yang kedua ada elips, ketiga ada hiperbola, dan yang terakhir ada parabola. Dan saya akan membahas mulai dari hiperbola. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimptot. Bentuk secara umum atau universal persamaan hiperbola AX pangkat 2 plus BY pangkat 2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Baik, di sini sudah ada rumusnya, yaitu jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu X, maka X
min I dalam kurung pangkat 2 per M2 min dalam kurung Y min C tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan 1. Dan jika sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y, maka dalam kurung Y min C tutup kurung pangkat 2 per N pangkat 2 min dalam kurung X min I tutup kurung pangkat 2 per M pangkat 2 sama dengan 1. Persamaan untuk asimtot-asimtotnya dapat dicari melalui bentuk rumus baku, yaitu X min I per M sama dengan kurang lebih Y min C per N, atau Y min C per N sama dengan kurang lebih X min I pangkat I per M. Dalam hal ini M sama dengan N asimtotnya akan saling tegak lurus, sumbu lintangnya tidak lagi sejajar dengan salah satu sumbu koordinat. Hiperbola disebut hiperbola sama. Berikut terdapat contoh dari hiperbola yang menggunakan rumus umum AX 2 min CY 2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu parabola. Bentuk umum persamaan parabola adalah sumbu simetri per sumbu vertikal. Y sama dengan AX pangkat 2 X BX plus C, atau X sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C. Sumbu simetri per sumbu horizontal. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Persamaan parabola menjadi sederhana bila dipilih asal 0 di M dan FT sama dengan sumbu Y. Dengan hukum Pitagoras, yaitu X2 plus dalam kurung Y min X tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung Y plus X tutup kurung 2. X2 min 2YP sama dengan 2YP, X2 sama dengan 4YP, Y sama dengan 1/4, PX2 sama dengan AX pangkat 2. Berikutnya, bila parabola dipindahkan sejajar sehingga puncaknya tidak lagi 0 tetapi di M dalam kurung H, K, maka X min H pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung Y min K tutup kurung X2 min 2HK min 4PY plus dalam kurung H2 plus 4PK sama dengan 0. AX2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. CX2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Yang ketiga, ada lingkaran. Lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan atau lokus titik-titik P, X, Y yang jaraknya R sampai suatu titik M yang dinamakan pusat lingkaran adalah sama. Persamaan lingkaran menjadi sederhana bila pusat lingkaran berimpit dengan asal 0. Berlaku hukum Pitagoras X2 plus Y2 sama dengan R2. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah AX2 plus BY2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Bentuk baku rumus lingkaran yaitu X min H 2 plus Y min K 2 sama dengan R2. Lalu di sini lingkaran terdapat contohnya, yaitu bila pusat lingkaran dipindahkan dari 0 ke M HK, maka juga dengan hukum Pitagoras diperoleh persamaan lingkaran X min H 2 plus Y min K 2 sama dengan R2. X min dalam kurung X min H tutup kurung Y min dalam kurung Y min K tutup kurung dapat ditulis sebagai berikut. Dan yang terakhir ada elips. Elips didefinisikan sebagai lokus titik-titik yang jumlah jaraknya hingga 2 titik tertentu yang dinamakan fokus F dan F kuadrat adalah tetap. Persamaan elips menjadi sederhana bila dipilih asal 0 di pertengahan F dan sumbu yang tegak lurus FF. Misal 0F sama dengan 0F sama dengan C PF plus PF dan 2A dan A2 min C2 sama dengan B2. Bentuk umum persamaan elips yaitu AX2 plus BY2 plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Bentuk bakunya yaitu X min H pangkat 2 per R12 plus Y min K pangkat 2 per R22 sama dengan 1.
Berikutnya, adapun AA adalah sumbu mayor dan BB adalah sumbu minor elip. Bila elip dipindahkan sejajar sehingga pusatnya tidak lagi di 0 titik M HK, maka X min H pangkat 2 per A pangkat 2 plus Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Bentuk umum persamaan elip AX 2 plus CY 2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Seperti yang kita ambil dari contoh di PPT ini, yaitu 0F sama dengan 0F sama dengan C, PF plus PF sama dengan 2A, dan A pangkat 2 min C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Selanjutnya PF plus PF sama dengan 2A, PF sama dengan 2A min PF, diakar menjadi C plus E pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 2A min C min E pangkat 2 plus Y pangkat 2 itu diakar juga, dikuadratkan dan dikurangi C pangkat 2 plus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 di kiri dan di kanan. 2CX dan 4A pangkat 2 sama dengan 4A pangkat 2 min 4A diakar C min X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 2CX diakar C min X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan A min C per A X. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.